Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Dwi Rahayu dengan stambuk F11201156. Saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang kesehatan dan keselamatan kerja konstruksi. Latar belakang kesehatan dan keselamatan kerja atau yang disebut dengan K3 merupakan suatu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam sebuah pekerjaan, terutama pekerjaan yang dapat menimbulkan bahaya. Penggunaan K3 sering digunakan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja itu sendiri, seperti terhadap pekerjaan di bidang konstruksi bangunan, proyek besar, proyek listrik, maupun pekerjaan yang dapat menimbulkan bahaya lain. Yang pertama, pengertian K3. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Secara umum tujuan K3 adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah terjadinya kecelakaan. Yang kedua, mencegah agar kecelakaan yang serupa tidak terulang kembali. Yang ketiga, menjamin pekerjaan dapat mengembangkan potensinya sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia. Poin kedua, dasar hukum K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang diatur oleh undang-undang ini adalah keselamatan kerja dalam segala tempat, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Beberapa undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja terdapat 3 tujuan utama dari penerapan K3, yakni yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Poin ketiga, jenis keselamatan kerja. Adapun jenis keselamatan kerja yaitu yang pertama, keselamatan kerja dalam industri. Yang kedua, keselamatan kerja di pertambangan. Yang ketiga, keselamatan kerja dalam bangunan. Yang keempat, keselamatan kerja lalu lintas. Yang kelima, keselamatan kerja penerbangan. Yang keenam, keselamatan kerja kereta api. Yang ketujuh, keselamatan kerja di rumah. Dan yang terakhir, keselamatan kerja di kantor. Yang keempat, perlengkapan dan alat pelindung diri APD. Perlengkapan perlindungan diri mungkin dipandang sebagai usaha terakhir dan hanya dipertimbangkan saat pemeriksaan sebagai langkah pengendalian yang sesuai. Peralatan perlindungan diri meletakkan tanggung jawab kembali kepada setiap pegawai. Penggunaan peralatan perlindungan diri seringkali dilihat sebagai barang yang murah untuk melindungi para pekerja. Meskipun demikian, langkah pengendalian ini memiliki beberapa dan biasanya diakibatkan perlindungan pekerja yang tidak Meskipun demikian, langkah pengendalian ini memiliki beberapa masalah dan biasanya diakibatkan perlindungan pekerja yang tidak memadai. Ada beberapa alasan untuk hal itu. Yang pertama, peralatan perlindungan diri mungkin tidak nyaman untuk dipakai, karena itu seringkali kesulitan mendapatkan pekerja yang memakainya. Yang kedua, peralatan perlindungan diri harus cocok dengan pribadi pekerja. Bila terjadi sebaliknya, itu akan menjadi tidak tepat dikenakan dan gagal melindungi pemakainya. Yang ketiga, orang yang bertanggung jawab dan untuk memilih peralatan perlindungan diri hanya memiliki sedikit atau tidak memiliki pengetahuan pentingnya batas-batas penggunaan alat tersebut. Dan yang terakhir, pemeliharaan standar sering tidak baik menjadikan peralatan. Dan masuk bagian berikutnya yaitu perlengkapan dan alat-alat keselamatan. Yang pertama, kacamata. Gunakan kacamata yang sesuai dengan pekerjaan yang ada. Tangani
Misalnya untuk pekerjaan las diperlukan kacamata dengan kaca yang dapat menyaring sinar las. Kacamata renang digunakan untuk melindungi mata dari air dan zat bahaya yang terkandung di dalam air. Sepatu, gunakan sepatu yang dapat melindungi kaki dari berat yang menimpa kaki, paku atau benda tajam lainnya, benda pijar dan asam yang mungkin terinjak. Sepatu untuk pekerja listrik harus berbahan non-konduktor, tanpa paku dan logam. Sepatu safety yang digunakan dalam sebuah pekerjaan. 3. Sarung tangan, gunakan sarung tangan yang tidak menghalangi gerak jari dan tangan. Pilih sarung tangan dengan bahan yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang ditangani. Misalnya sarung tangan untuk melindungi diri dari tusukan atau sayatan, bahan kimia berbahaya, panas, sengatan listrik, atau radiasi tertentu. Berbeda bahannya. Perbedaan bahan yang digunakan tersebut tergantung pemakaian di mana dan untuk apa. Yang keempat, helm pengaman. Gunakan helm yang dapat melindungi kepala dari tertimpa benda jatuh atau benda lain yang bergerak, tetapi tetap ringan. Helm yang digunakan dalam sebuah pekerjaan sudah teruji kekuatannya dan ketahanan terhadap jatuhan yang bisa berakibat fatal. Yang kelima, masker. Masker kerja sangat berguna untuk membantu kita menjaga saluran pernapasan ketika pada saat bekerja di tempat yang mudah tercemar udara atau debu yang dapat menyebabkan penyakit pada bagian pernapasan kita. Sehingga kegunaan masker kerja untuk kesehatan sangatlah dibutuhkan dan menjadi prioritas utama untuk melengkapi alat safety. Untuk biasa disebut safety equipment, demi meminimalisir hal negatif yang dapat terjadi pada saat kita bekerja, sehingga kita dapat bekerja dengan yang terakhir, baju safety. Baju safety proyek biasanya digunakan sebagai seragam untuk pekerja lapangan yang ada di lokasi pabrik atau konstruksi. Pemakaian ini tidak punya fungsi untuk melindungi diri dari zat kimia yang berbahaya. Sebaliknya, baju pelindung adalah pemakaian melindungi pekerjaan dari. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih telah menyimak video presentasi saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.